Halo semuanya, di video kali ini kita akan mulai membahas slide premi tahunan untuk bagian yang ketiga. Apa saja yang akan kita bahas di slide premi tahunan bagian ketiga ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai premi yang dibayarkan secara kontinu. Kemudian yang kedua, kita akan membahas premi yang dibayarkan beberapa kali dalam setahun. Dan yang ketiga adalah premi dengan memasukkan komponen biaya. Khusus di video kali ini kita akan membahas mengenai premi yang dibayarkan secara kontinu. Pada bagian ini kita akan membahas pembayaran premi yang dilakukan secara kontinu. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa pembayaran secara kontinu merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak ada terjadi dalam praktik. Jadi tidak ada dalam kehidupan sehari-hari pembayaran secara kontinu. Tetapi pembayaran secara kontinu ini menarik untuk dibahas karena bisa bermanfaat sebagai pendekatan bagi pembayaran secara diskret yang jarak waktu antar pembayarannya pendek, katakanlah misalkan mingguan atau harian. Oke, kita lihat yang pertama untuk kasus asuransi jiwa diskret, yaitu ketika santunan kematiannya dibayarkan di akhir tahun kematian. Jika santunan sebesar satu satuan dibayarkan di akhir tahun kematian dan premi tahunan bersihnya dibayarkan secara kontinu, jadi di sini kita lihat preminya dibayarkan secara kontinu, maka dengan prinsip kesetaraan tingkat premi tahunan kontinu bersihnya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama untuk asuransi jiwa seumur hidup kita punya nilai sekarang aktuaria dari manfaatnya itu adalah AX, di mana di sini A-nya tidak menggunakan bar karena asuransi jiwanya diskret, santunannya dibayarkan di akhir tahun kematian. Kemudian untuk premi tahunan bersihnya karena dibayarkan secara kontinu dan dilakukan seumur hidup, kita gunakan A bar X. Ini artinya premi tahunan bersihnya dibayarkan secara kontinu seumur hidup selama pemegang polis yang berusia X pada awal itu masih hidup. Dan simbol untuk premi tahunan kontinu bersihnya kita gunakan P bar X. Jadi ini artinya santunannya dibayarkan di akhir tahun kematian, sementara preminya dibayarkan secara kontinu. Untuk asuransi jiwa seumur hidup kita gunakan simbol P bar X. Jadi simbolnya mirip seperti simbol nilai sekarang aktuarianya. A-nya kita ganti dengan P, kemudian kita tambahkan bar, artinya pembayaran premi tahunan bersihnya dilakukan secara kontinu. Kemudian yang kedua, asuransi jiwa berjangka N tahun. Di sini ini adalah nilai sekarang aktuaria dari santunannya. Kemudian karena berjangka N tahun, pembayaran premi tahunan bersihnya itu dilakukan maksimum selama N tahun, asalkan pemegang polisnya itu masih hidup. Kemudian simbol untuk premi tahunan kontinu bersihnya kita punya seperti ini, jadi mirip seperti simbol nilai sekarang aktuaria dari manfaatnya, tinggal diganti A-nya dengan P bar. Kemudian ini untuk asuransi jiwa endomen murni N tahun, kemudian yang ini untuk asuransi jiwa endomen N tahun, dan yang terakhir untuk asuransi jiwa seumur hidup yang ditunda N tahun, di mana pembayaran tahunan bersihnya, pembayaran premi tahunan bersihnya itu dilakukan selama periode penundaan, yaitu selama N tahun. Kita tidak mengganti A-nya dengan P bar, melainkan kita gunakan N bar AX-nya kita kurung, kemudian kita tuliskan P bar di depannya. Jadi PP ini adalah besaran premi tahunan bersih ketika santunannya itu dibayarkan sebesar satu satuan. Kemudian kita lihat kasus untuk asuransi jiwa kontinu ketika santunannya itu dibayarkan pada saat kematian. Jadi misalkan santunan sebesar satu satuan dibayarkan pada saat kematian dan premi tahunan bersihnya dibayarkan secara kontinu. Maka dengan prinsip kesetaraan, tingkat premi tahunan kontinu bersih pada kontrak asuransi jiwa seumur hidup yang harus dibayarkan oleh pemegang polis yang berusia X pada awal kontrak, kita akan punya simbolnya adalah P bar A bar X. Ingat bahwa ini adalah satu kesatuan simbol premi. Tadi karena asuransi jiwanya seumur hidup berarti kita gunakan AX. Kemudian karena santunannya itu dibayarkan pada saat kematian, berarti A-nya kita gunakan bar, ya, jadi A bar X.
Kemudian premi tahunan bersihnya dibayarkan secara kontinu, berarti kita gunakan simbol A bar X, A kecil. Kemudian di slide sebelumnya kita sudah tahu hubungan antara A besar dengan A kecil, ya. Kita gunakan hubungannya adalah 1 dikurangi delta dikalikan A bar X. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi 1 per A bar X dikurangi delta. Ini adalah besaran premi tahunan kontinu bersihnya. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Di sini misalkan Puba acak usia kematiannya memiliki sebaran eksponensial dengan minnya itu 1 per lambda. Tunjukkan bahwa yang tadi yang sudah kita tentukan tadi rumusnya, ya, P bar A bar X itu sama dengan lambda. Oke, sekarang kita jawab. Pertama, karena Puba acak usia kematiannya memiliki sebaran eksponensial dengan min 1 per lambda, berarti Puba acak T0-nya itu menyebar eksponensial dengan parameter lambda. Jadi kita tahu bahwa minnya itu adalah 1 per parameter. Nah, karena T0-nya itu menyebar eksponensial dengan parameter lambda, kita akan punya fungsi sebaran survivalnya S0T itu sama dengan E pangkat minus lambda T untuk T-nya positif. Kemudian kita bisa memperoleh peluang seseorang yang berusia X akan mencapai usia X plus T, TPX, peluang bertahan hidup, dari fungsi sebaran survivalnya. Ingat, ini chapter yang pertama di materi UTS. TPX kita punya rumusnya adalah S0X tambah T dibagi dengan S0X. Kemudian kita masukkan ke rumus E pangkat min lambda T, ya, kita akan punya TPX-nya itu adalah E pangkat minus lambda T. Kita sudah tahu di materi UTS bahwa kalau misalkan Puba acak usia kematiannya memiliki sebaran eksponensial, maka peluang bertahan hidupnya itu tidak bergantung pada usianya, tidak bergantung pada usia X, hanya bergantung pada T-nya saja. Nah, dengan mendapatkan TPX kita bisa memperoleh nilai dari A bar X, A kecil bar X. Ini di materi UTS, di materi UAS chapter yang anuitas hidup, kita akan punya A bar X itu adalah integral 0 sampai T hingga V pangkat T TPX dt. Kemudian kita tahu V pangkat T itu adalah E pangkat min delta T, TPX-nya kita sudah peroleh tadi E pangkat min lambda T, ya, sehingga kita akan peroleh setelah diintegralkan ini akan menjadi 1 per delta ditambah lambda. Kemudian tinggal kita masukkan ke rumus yang ada di slide tadi bahwa P bar A bar X itu adalah 1 per A bar X dikurangi delta. A bar X-nya kita masukkan 1 per delta plus lambda, sehingga 1 dibagi dengan 1 per delta plus lambda adalah delta plus lambda. Sehingga kita akan peroleh delta tambah lambda dikurangi delta itu akan sama dengan lambda. Dan ini sudah menunjukkan apa yang diminta di soal. Kemudian kita lihat atau kita analisis secara Puba acak, ya, kita analisis Puba acak kerugian dengan pendekatan stokastik untuk sembarang tingkat premi kontinu. Ya, jadi di sini P bar-nya ini adalah sembarang tingkat premi kontinu. Ya, jadi bukan tingkat premi yang ditentukan dengan prinsip kesetaraan. Jadi ini sembarang saja tingkat premi kontinu. Maka nilai sekarang Puba acak kerugian itu didefinisikan sebagai ini L bar A bar X. Ya. Jadi ini juga satu kesatuan simbol dari nilai sekarang Puba acak kerugian. Itu sama dengan V pangkat TX dikurangi P bar dikalikan A bar angle TX. Oke, jadi ini masih melanjutkan cerita tentang asuransi jiwa seumur hidup yang manfaatnya, yang santunan kematiannya sebesar 1 satuan dibayarkan pada saat kematian, kemudian premi tahunan bersihnya dibayarkan secara kontinu, ya, dengan tingkat preminya itu adalah P bar per tahun. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kita punya timelinenya 0, 1, 2, waktunya sampai TX. TX ini adalah waktu kematiannya. Kemudian usianya usia X, X plus 1, X plus 2, dan seterusnya sampai X plus TX. Jadi preminya adalah P bar, dibayarkan secara kontinu per tahun. Kemudian santunan kematiannya dibayarkan sebesar 1 satuan, dibayarkan pada saat kematian. Nah, kita tahu bahwa
nilai sekarang kerugian itu sama dengan nilai sekarang manfaat dikurangi dengan nilai sekarang premi. Jadi kerugian itu kita tahu bahwa kerugian itu sama dengan pengeluaran dikurangi dengan pemasukan. Atau kalau kita simbolkan, ya, nilai sekarang dari kerugian itu sama dengan nilai sekarang dari manfaat dikurangi dengan nilai sekarang dari premi. Ya. Ini keterangan dari FL, FB, dan FV-nya. Nah, nilai sekarang kerugiannya kita simbolkan tadi L bar A bar X. Kemudian nilai sekarang dari manfaatnya di sini. Manfaatnya ini adalah satu santunan satu satuan. Ya. Satu ini kalau kita bawa ke waktu sekarang, ke waktu 0, itu adalah V pangkat TX karena satu ini dibayarkan pada waktu TX di sini. Ya, jadi V pangkat TX. Kemudian dikurangi dengan preminya. Di sini tingkat premi per tahunnya adalah P bar. Kemudian dibayarkan secara kontinu. Berarti kita gunakan anuitas A bar. Jangka waktunya berapa? Pembayaran premi ini dilakukan sampai pemegang polisnya itu meninggal. Berarti dari 0 sampai TX, sehingga jangka waktunya adalah TX. Sehingga P bar-nya ini dikalikan dengan anuitas tentu A bar angle TX. Sehingga kita akan peroleh rumusan ini. Nah, di bawah prinsip kesetaraan yang mengakibatkan nilai harapan dari nilai sekarang pembaca kerugiannya sama dengan 0, itu telah diperoleh bahwa tingkat premi kontinunya itu adalah P bar A bar X. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi kalau misalkan pembaca kerugiannya ini kita cari nilai harapannya dan kita buat sama dengan 0, ya, ini adalah prinsip kesetaraan. Kemudian kita masukkan V pangkat TX dikurangi P bar A bar angle TX-nya. Kemudian kita tahu bahwa V pangkat TX itu sama dengan pembacak Z bar X. A bar angle TX kita tahu ini adalah pembacak Y bar X di materi-materi sebelumnya. Kemudian nilai harapan dari Z bar X kita tahu adalah A bar X, A besar. Kemudian nilai harapan dari Y bar X adalah A kecil bar X. P bar adalah konstanta. Sehingga kita akan punya adalah P bar itu sama dengan A bar X dibagi dengan A bar X. A besar dibagi dengan A kecil. Dan kita tahu bahwa di slide sebelumnya, ya, A bar X, A besar dibagi dengan A kecil bar X itu adalah ini. Jadi kita punya ini. Jadi kalau misalkan P bar-nya itu ditentukan dengan prinsip kesetaraan, maka kita akan peroleh P bar-nya itu adalah P bar A bar X. Sehingga kita akan peroleh di sini P bar-nya kita ganti dengan P bar A bar X, ya. Kemudian kita tahu hubungan antara Y bar X dengan Z bar X itu adalah 1 min Z bar X per delta, ya. Kemudian kita lakukan manipulasi aljabar sehingga Z bar X-nya terkumpul di sebelah sini, ya, berarti Z bar X dikalikan 1, kemudian minus P bar A bar X dikali dengan minus 1 per delta, jadi ini, ya, plus P bar A bar X per delta. Kemudian min P bar ini dikalikan dengan 1 per delta, jadi min P bar per delta. Dari sini kita bisa memperoleh ragam dari L bar, ragam dari pembacak kerugian, nilai sekarang pembacak kerugian. Oke, yang ini kita ambil ragamnya, ya. Ragam dari konstanta ini sama dengan 0, kemudian ragam dari konstanta kalikan pembacak itu adalah konstanta kuadrat dikalikan dengan ragam pembacaknya. Kemudian ragam dari pembacak, ya, itu adalah ragam dari pembacak Z bar X itu adalah momen kedua dikurangi dengan momen pertama kuadrat ini, ya. Kemudian karena P bar A bar X-nya, ya, itu adalah ini tadi, ya. Kita bisa sederhanakan lagi menjadi 1 per delta A bar X. Dan delta A bar X bisa kita jadikan jadi 1 min A bar X. Ingat bahwa rumus ragam ini, ya, ini kalau preminya itu ditentukan dengan menggunakan prinsip kesetaraan. Rumus ragam ini tidak berlaku kalau misalkan preminya, ya, preminya itu bukan berdasarkan prinsip kesetaraan. Kalau misalkan preminya bukan berdasarkan prinsip kesetaraan,
berarti kita gunakan rumus yang ini, tapi A bar X-nya kita ganti dengan P bar biasa saja. Ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Di sini misalkan L, ya, ini menyederhanakan notasi L bar A bar X yang tadi, melambangkan nilai sekarang dari pembaca kerugian di bawah model asuransi jiwa seumur hidup kontinu satu satuan. Artinya di sini kontinu satu satuan di sini berarti santunan kematiannya sebesar satu satuan dibayarkan pada saat kematian. Dengan tingkat premi tahunan kontinu ditentukan dengan prinsip kesetaraan. Ya, jadi L ini adalah pembacak nilai sekarang dari pembacak kerugian ketika preminya ditentukan dengan prinsip kesetaraan. Kemudian di sini ada L yang lain yang kita notasikan sebagai L bintang, itu melambangkan nilai sekarang dari pembacak kerugian di bawah model yang sama, ya, berarti model asuransi jiwa seumur hidup kontinu satu satuan juga, tetapi tingkat premi tahunan kontinunya sebesar 0,05. Jadi bukan dengan prinsip kesetaraan. Jadi L yang di sini adalah nilai sekarang kerugian ketika preminya ditentukan dengan prinsip kesetaraan, sementara L bintang di sini adalah nilai sekarang kerugian ketika premi tahunannya, tingkat premi tahunan kontinunya itu bukan dengan prinsip kesetaraan. Ya. Jadi misalkan adalah 0,05. Kita diminta menentukan ragam dari L bintang kalau misalkan diberikan nilai berikut. Ya. Jadi ragam L, A bar X, dan delta. Oke, ragam dari L bintang itu kita gunakan rumus ini yang tadi, ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita gunakan rumus yang di sini, bukan rumus yang di sini. Ya. Yang ini untuk kalau misalkan preminya ditentukan dengan prinsip kesetaraan, yang di sini kalau misalkan preminya ditentukan bukan dengan prinsip kesetaraan, kemudian P bar A bar X-nya kita ganti dengan P bar biasa. Jadi seperti ini. Ya. Nah, kita sudah tahu P barnya di sini 0,05, kemudian deltanya kita sudah tahu 0,06, A bar X-nya kita sudah tahu 0,4, yang kita belum tahu di soal adalah 2 A bar X, momen keduanya. Nah, momen kedua ini bisa kita peroleh dari ragam L yang sebesar 0,25 ini. Nah, karena L-nya di sini kerugian di mana preminya itu ditentukan dengan prinsip kesetaraan, berarti kita bisa menggunakan rumus yang di bawah ini untuk ragam L-nya. Sehingga kita punya ragam L-nya di sini diketahui 0,25. Kemudian dengan menggunakan rumus yang di slide tadi, ya, kemudian kita masukkan nilai A bar X-nya 0,4, kita bisa peroleh momen kedua, 2 A bar X ini 0,25. Sehingga setelah kita masukkan, kita akan peroleh menjadi ragam dari L bintang sama dengan 0,3025. Oke, ini untuk premi yang dibayarkan secara kontinu. Untuk premi yang dibayarkan beberapa kali dalam setahun, kita lanjutkan di video berikutnya.